Oke, di video kali ini kita akan bahas, mungkin di hari ini akan bahas dua, dua topik ya, tentang imbalan kerja dan juga nanti ada di video tentang kombinasi bisnis. Sekarang kita masuk ke SK 18 dulu. SK 18 itu, dulu deh, SK 18 itu tentang program Purna Karya. Eh, Program manfaat Purna Karya dengan aset yang diinvestasikan pada perusahaan asuransi tunduk pada perlakuan akuntansi dan persyaratan pendanaan. Kemudian, kecuali untuk kontrak dengan perusahaan asuransi tersebut adalah atas nama peserta atau kelompok peserta tertentu dan kewajiban manfaat pensiun tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi. Dia tidak mengatur tentang kesejahteraan karyawan dalam bentuk lain, misalkan kewajiban pemberian sangon, kemudian tunjangan cuti jangka panjang, pensiun dini, tunjangan kesehatan, program bonus, jaminan sosial kesehatan. Jadi definisinya apa? Jadi program manfaat karya adalah perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat purna karya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja. Jadi ketika manfaat semacam itu atau iuran selanjutnya untuk karyawan dapat ditentukan atau diestimasi sebelum purna purna karya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktek entitas. Kemudian ada program iuran pasti, adalah program manfaat purna karya di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purna karya ditetapkan berdasarkan iuran. Dan ini juga ada diatur dalam perundang-undangan. Kemudian oh, ada iuran pasti, ada manfaat pasti. Kalau manfaat pasti adalah program manfaat purna karya di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purna karya ditentukan dengan mengacu pada formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan. Itu manfaat pasti. Kalau iuran pasti, ini ditetapkan misalkan iuran satu dana bersama. Kalau ini mengacu pada formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan. Oke. Pendanaan adalah transfer aset kepada entitas. Peserta adalah anggota dari program manfaat. Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya adalah aset atas program purnakarya dikurangi liabilitas. Apa namanya aset neto tersedia. Nilai kini aktuaria tuh yaitu atas manfaat purnakarya merupakan nilai kini pembayaran yang diekspektasikan oleh program manfaat, dihitung berdasarkan jasa yang telah ditentukan. Kemudian ada manfaat yang telah menjadi hak, adalah manfaat purna karya untuk manfaat purna karya dalam kondisi sesuai dengan program manfaat purna karya. Imbalan pasca kerja, pekerja berkontribusi pengumpulan dana pensiun, nilai keuntungan nanti untuk pekerja. Benefit plan, kontribusi plan. Enggak penjelasan. Ini ya mungkin iuran pasti dengan manfaat pasti. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat karya. Tujuannya untuk melaporkan, memberikan informasi secara periodik penyelenggaraan program Purnakarya dari kinerja investasi.
Nah, program iuran pasti ini jadi jumlah manfaat itu ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja, peserta ataupun keduanya. Kewajiban pemberi kerja biasanya diselesaikan melalui kontribusi kepada dana purna karya. Kewajiban bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan, walaupun kadang-kadang digunakan untuk mengestimasi manfaat purna karya yang akan diterima. Program yang pasti, jadi peserta berkepentingan mengetahui kegiatan program purna karya karena secara langsung mempengaruhi tingkat manfaat purna karya yang akan diterima di masa depan. Kemudian apakah iuran telah diterima dan pengendalian yang tepat gitu, ya, untuk melindungi hak-hak. Kemudian laporan keuangan untuk memenuhi eh, tujuan lazim dapat dipenuhi. Yang pertama, penjelasan atas kegiatan signifikasi program manfaat purna karya, pada dampak setiap perusahaan, kemudian pelaporan pelaporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan. Nah, kemudian laporan aset neto tersedia untuk manfaat purna karya, pengungkapan laporan perubahan aset neto, kebijakan pendanaan signifikan, hal lain yang disyaratkan dalam pengungkapan. Kemudian laporan keuangan, laporan program manfaat pasti. Ini terdiri atas laporan yang menyajikan aset neto yang tersedia, nilai aktuaria, dan surplus atau defisit. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purna karya, termasuk dari salah satu catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuaria, manfaatnya, kemudian referensi atas informasi aset neto. Untuk tujuan paragraf 16, nilai kini aktuaria atas manfaat purna karya harus didasarkan pada manfaat purna karya. Nah, program manfaat pasti memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan kegiatan dari program manfaat purna karya. Laporan keuangan program manfaat pasti. Jadi, penjelasan mengenai penting selama satu periode pelaporan, dampaknya seperti apa, kemudian pelaporan tentang transaksi dan kinerja investasi, kemudian ada informasi aktuaria sebagai sebagai salah satu bagian dari laporan atau sebagai laporan terpisah. Program manfaat pasti, nah ini di sini ada aset neto yang tersedia untuk manfaatnya, kemudian ada nilai kini aktuaria dan surplus atau defisit. Kalau tadi iuran pasti itu ada apa aja sama nggak? Oh, beda ya. Laporan yang menyajikan laporan aset neto untuk manfaat tunai ada penjelasan mengenai kebijakan ada dua. Jadi untuk laporan iuran pasti itu ada dua, laporan aset neto dengan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Kalau iuran manfaat pasti itu ada aset neto, nilai kini aktuaria dan surplus atau defisit. Tuh intinya. Nah, catatan yang dimungkapkan nilai kini aktuaria, preferensi nilai eh, preferensi nilai kini aktuaria atas manfaat purna karya. Nah, manfaat pasti ya tadi. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat, laporan informasi aktuaria, laporan tersendiri, kemudian laporan aset neto, ya surplus atau defisit, kemudian bagian catatan atas laporan keuangan. Di pengungkapan, laporan perubahan aset neto, transaksi dan kinerja. Nilai kini aktuaria. Jadi nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh program manfaat purna karya yang dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi. Alasan nilai gaji kini karena nilai eh, kini aktuaria merupakan penjumlahan dari seluruh gaji yang dapat diatribusikan ke setiap peserta dalam program manfaat. Peningkatan manfaat dapat diatribusikan dalam kenaikan gaji. Kemudian nilai kini aktuaria
em, menggunakan tingkat gaji kini dengan secara umum lebih terkait erat dengan jumlah terutang pada peristiwa penghentian atau pemutusan program purna karya. Nah, ini ketentuan-ketentuannya main banyak ya. Penilaian aktuaris, jika penilaian aktuaris belum disajikan pada tanggal pelaporan keuangan, penilaian aktuaris digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang bersangkutan pada tanggal penilaian. Ini isi laporan keuangan, laporan yang memperlihatkan aset neto tersedia, nilai kini dan aset surplus atau defisit. Oh, ini nilai manfaat ya, manfaat pasti. Ini laporan kedua, formatnya. Penilaian aset program. Dan investasi program saya dimiliki surat-surat berharga yang nilai jatuh temponya sudah ditetapkan. Dinilai berdasarkan nilai jatuh tempo dengan asumsi tingkat penggunaan yang tetap. Hmm. Laporan perubahan, ringkasan kebijakan. Ini kalau iuran pasti ya. Iuran pasti itu pasti dia perubahan aset neto yang tersedia untuk purna karya, kemudian ada ringkasan kebijakan akuntansi signifikan. Ini untuk manfaat pasti, nilai aktuaria atas manfaat, penjelasan programnya seperti apa ya, termasuk nanti ada catatan apakah mempunyai kontribusi pada program Karya, kemudian ya dan lain-lain. Nah, itu mungkin sekilas PSAK 18 mungkin akan lebih banyak diekspor mungkin di PSAK 24 ya. 24, 53 sama berapa lagi? 57. PSAK 24. Ini tentang akuntansi imbalan kerja untuk mencatat nanti kewajiban imbalan pasti dan aset program. Nah, menurut PSAK 2013 yang terbaru mungkin di sini. Pengakuan keuntungan ya itu dan kerugian aktuaria itu melalui OCI. Imbalan kerja, imbalan kerja jangka pendek. Jadi imbalan kerja itu ada empat macam. Jangka pendek, jangka panjang, lainnya imbalan pasca kerja, imbalan pesangon. Kalau jangka pendek, imbalan jangka pendek absen bagi hasil atau bonus. Kalau imbalan pasca kerja itu ada kontribusi pasti dan manfaat pasti. Manfaat pasti itu pakai pas service cost dengan biaya jasa kini dan biaya jasa lalu. Manfaat pasti. Kalau jangka pendek pasti kurang dari 2 bulan. Seperti misalkan pensiun. Pesangon diakui sebagai kewajiban dan beban jika perusahaan berkomitmen untuk memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun. Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran pengunduran diri. Tidak mengatur pelaporan program imbalan kerja. Aset program adalah aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang. Bisa juga polis asuransi yang memenuhi syarat. Biaya jasa kini adalah kenaikan nilai kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode berjalan.
Kemudian kalau biaya jasa lalu kenaikkan nilai kini kewajiban em, atas jasa periode dalam periode lalu. Keuntungan dan kerugian aktuarial karena penyesuaian perbedaan asumsi dan dampak perubahan asumsi. Lima kerja di seluruh seluruh bentuk dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbal kerja jangka panjang lainnya itu imbalan yang diharapkan atau disesuaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Imbalan jangka pendek itu jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Ada iuran pasti, entitas membayar kepada pengelola dana, tidak ada kewajiban entitas untuk membayar iuran lebih lanjut jika pengelola dana tidak cukup membayar jasa. Kalau imbalan pasti, program imbalan pasca kerja yang bukan merupakan program iuran pasti. Nah, ini ada kewajiban hukumnya. Nah, ini pertama adalah kewajiban kerja jangka pendek. Contohnya apa ya? Yang pertama upah gaji minimum, cuti yang memang dia jangka pendek, uang bagi laba, utang bonus, imbalan non moneter, kemudian tidak ada asumsi aktuaria jangka pendek sehingga tidak didiskontokan. Pengakuan dan pengukuran imbalan jangka pendek. Dia diakui setelah pekerja telah memberi jasa. Nah, ini untuk ketentuan-ketentuannya. Imbalan cuti, entitas mengakui biaya eh, ekspektasian imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berbayar. Karena entitas mengukur biaya ekspektasian dalam cuti berbayar yang dapat diakumulasikan sebagai jumlah tambahan yang diharapkan. PTA memiliki 100 karyawan yang akan diberikan cuti sebesar 1 juta untuk 10 hari kerja. Selama 2015, karyawan yang cuti 6 hari 80 orang, sedangkan sisanya cuti 10 hari kerja. Jika tidak diakumulasi, PTA memiliki 100 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar 1 juta untuk 10 hari kerja. Oke, untuk PSAK 24 depending untuk di video selanjutnya. Jangan lupa. Oke. Kita nanti eh, berikutnya bahas di PSAK 24 dan 5 berapa ya yang belum. Di video berikutnya. PSAK 24, 53 sama 57. Oke.